Perkenalkan, saya Wirmanto Sutedi. Saya salah satu dosen program studi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru. Latar belakang pendidikan saya pada jenjang sarjana pada bidang teknik elektro, jenjang magister bidang teknik elektro dengan keahlian teknik komputer. Adapun peminatan saya secara spesifik pada bidang artificial intelligence, Internet of Things, dan sistem tertanam. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah sistem digital dengan kode mata kuliah CM101. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian inti program studi teknik komputer pada jenjang sarjana dengan bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas pada prinsip logika digital sebagai dasar untuk dapat menganalisis variasi-variasi rangkaian sistem elektronika digital yang ada. Materi dalam mata kuliah ini meliputi berbagai pemahaman tentang pengantar rangkaian logika, sistem operasi bilangan, gerbang logika, aljabar Boole, rangkaian transistor logik atau TTL, flip-flop atau memori, register, pencacah atau counter, rangkaian kombinasional dan sekuensial beserta analisisnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem digital dan logika dasar. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem bilangan dan operasi aritmatika biner. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan aljabar Boolean dalam perancangan logika. Keempat, mahasiswa mampu menyederhanakan ekspresi logika dengan metode grafis dan numerik. Kelima, mahasiswa mampu merancang dan menganalisis rangkaian logika kombinasional. Keenam, mahasiswa mampu merancang rangkaian sekuensial berbasis elemen memori. Ketujuh, mahasiswa mampu merancang sistem berbasis finite state machine atau FSM. Dan kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem digital ke dalam simulasi dan proyek sederhana. Dalam rangka penguatan kompetensi berbasis capaian pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis case method atau project based learning, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan skenario dunia nyata atau studi kasus dan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, menyusun solusi logika, dan menerapkannya dalam mata kuliah sistem digital. Untuk jenis perkuliahan yang saya lakukan adalah sinkronus atau tatap muka di kelas dan asinkronus menggunakan Learning Management System atau sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT serta praktikum. Evaluasi penilaian terdiri dari bukti kehadiran, keaktifan di kelas, tugas mandiri atau kelompok sebesar 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Adapun sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini merujuk pada beberapa buku seperti Digital Principles and Application edisi ke-7 oleh Malvino and Leeds tahun 2011, buku Dasar-dasar Rangkaian Logika Digital oleh Ismail tahun 2006, buku Fundamental of Digital Logic with Verilog Design edisi ketiga oleh Brown dan Franesik tahun 2013, beberapa jurnal serta sumber internet dan YouTube. Berikutnya, selamat menyaksikan perkuliahan sistem digital pertemuan ketiga yang membahas mengenai gerbang logika, tabel kebenaran, dan implementasinya pada rangkaian sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik mahasiswa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan 3 mata kuliah sistem digital CM101 dengan materi aljabar Boolean. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk dimudahkan mendapatkan pengetahuan di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Oke, saya harap adik-adik mahasiswa semua dalam keadaan sehat ya, dan siap hari ini untuk menerima perkuliahan di mata kuliah saya. Baik, jadi saya akan mulai dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah transistor yang menjadi awal digital, dan kemudian kita juga sudah membahas tentang perbedaan antara analog dan digital. Mungkin di sini ada yang bisa
mengingat dari sejarah dari transistor itu ditemukan oleh siapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Jadi transistor itu ditemukan pada tahun 1967, Pak. Yes. Oleh 3 ilmuwan. Ya. Ada John Gordon, Walter Brattain, sama William Shockley. Oke, 10 poin buat Ferry ya. Oke, good. Jadi dari sejarah transistor ini sangat di era abad 20 sangat mengubah ya. Jadi bisa dikatakan ini abad yang menjadi perubahan gitu bagi di era manusia ini gitu. Karena seperti yang kita ketahui seluruh perangkat kalian semua menggunakan digital. Semuanya tanpa terkecuali atau bahkan mix-nya itu adalah dari analog dengan digital. Nah, sekarang kalau dikatakan ada analog dan digital, mungkin ada yang bisa mereview apa perbedaan antara analog dan digital? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan? Oke, Ferry silakan. Untuk dalam aspek ini apa, untuk gelombang kalau analog itu kontinu, bersifat kontinu atau berubah secara arus. Kalau untuk sinyal digital itu bernilai diskrit, yaitu 0 dan 1. Oke, good ya. 10 poin lagi untuk Ferry ya. Jadi salah satunya adalah itu. Mungkin ada yang mau menambahkan perbedaan antara analog dan digital ini? Ya, oke, Dinda. Untuk perbedaan antara analog dan digital, salah satunya itu kalau analog itu untuk sinyalnya sendiri itu tidak terputus-putus dan cenderung lebih lambat, sedangkan untuk digital sendiri itu tuh lebih cepat dibandingkan dari analog. Good, 10 poin lagi buat Dinda ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke slide berikutnya. Jadi di sini saya merekap sedikit sejarah dari transistor itu dimulai dari 1950-an sampai dengan saat ini ya, itu perkembangan dari era digital itu sangat pesat sekali dan kita mengikuti hukum Moore, yaitu jumlah transistor ini akan meningkat sebanyak 2 kali lipatnya setiap 2 tahun. Berikutnya saya akan masuk ke aljabar Boolean. Jadi di sini aljabar Boolean itu adalah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika digital. Jadi seluruh perangkat digital kalian itu perlu direpresentasikan dalam matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, variabelnya itu hanya bernilai 2 karena dia biner, yaitu 0 dan 1, atau true atau false, atau on atau off, atau hidup atau mati, atau high or low, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini diperkenalkan oleh matematikawan yang bernama George Boole tahun 1815 sampai dengan 1864 usianya. Kemudian dia menggunakan 2 nilai seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian digunakan dalam logika komputer. Sebenarnya bukan logika komputer tapi logika digital ya. Jadi maksudnya di sini komputer itu adalah sebagai ekspresi kita di mata kuliah ini sebagai generalnya gitu ya. Jadi George Boole ini matematikawan dan filsuf asal Inggris. Dia menulis buku An Investigation of the Laws of Thought. Investigasi dari hukum pikiran manusia. Dia mengemukakan dalam teorinya, dia merintis dasar logika simbolik modern dan pemikiran komputasi dan aljabarnya itu dinamakan dari namanya dia. Jadi aljabar Boole, aljabar Boolean. Dan kemudian pemikirannya itu menjadi dasar teori sirkuit logika komputer modern saat ini. Oke, itu berikutnya mengapa aljabar Boolean ini diperlukan. Yang pertama adalah karena dia membantu menyatakan logika itu, sistem digital itu secara matematis. Karena seperti yang kita ketahui, seluruh fenomena yang ada di alam kita ini bukan harus ya. Jadi perlu direpresentasikan dalam
bentuk yang dapat diolah oleh manusia. Makanya salah satu yang hal umum itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk matematika atau matematis. Yang kedua adalah membantu menyederhanakan rangkaian logika agar efisien. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah dasar bagi pemrograman, mikroprosesor dan arsitektur komputer. Jadi sebagai informasi, kalau dasar pemrograman ini mungkin kalian diajarkan logika penjumlahan, perkalian, pembagian yang pada dasarnya adalah itu menggunakan logika AND, OR, NOT yang menggunakan simbolik-simbolik tertentu yang akan dijelaskan oleh di mata kuliah lain untuk di dasar pemrograman. Yang keempat, membantu mendesain logika kombinasi dan sekuensial. Oke, saya akan masuk ke pertama. Jadi, pertama, logika yang ada itu adalah gerbang AND. Jadi disimbolkan seperti ini. Di sini adalah simbol dari logika AND, yaitu perkalian. Jadi mengkalikan sesuatu. Ada input 2, A dan B, dan ada out. Kemudian out ini adalah Y-nya, kemudian Y direpresentasikan A dikali B, atau A titik B, atau ini adalah representasi notifikasi untuk perkalian. Ya. Kemudian kalau kita cek kebenaran dari logika ini, N ini, maka dengan seluruh kombinasi input, berarti jika ini adalah 0 dan 1, maka di sini 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Maka jika dimasukkan ke dalam input, jika dikalikan dia 0, karena logika perkalian, apapun yang dikalikan dengan 0 akan selalu menghasilkan 0. Input 1 akan menghasilkan output 1. Sehingga logika ini menjadi salah satu dasar. Oke, berikutnya adalah gerbang OR. Jadi disimbolkan dengan bentuk seperti ini, inputnya 2, A dan B, dan output adalah Y. Kemudian secara representasi matematis, Y sama dengan A plus B, atau disimbolkan Y sama dengan A OR B. Gitu ya. Kemudian jika dilakukan dengan seluruh input kombinasinya, 0 ditambah 0. Di sini adalah operasinya adalah penjumlahan. Jadi jika 0 ditambah 0 maka dia menghasilkan 0. Apapun yang dijumlahkan dengan 1 maka akan menghasilkan output 1. Maka ini adalah bentuk dari tabel kebenaran untuk gerbang OR. Berikutnya NOT. NOT ini cukup mudah dengan simbol seperti ini. Maka jika diberikan 1 maka dia akan menghasilkan 0. Jika dia diberikan 0 maka akan menghasilkan 1. Disimbolkan dengan bar di atas. Jadi garis di atas itu disimbolkan sebagai NOT. Atau juga seperti ini simbol NOT-nya. Kemudian jika dimasukkan ke dalam tabel kebenaran maka seperti yang sudah kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah kombinasi dari ketiga gerbang tadi. Jadi hanya ada AND, OR, sama NOT. Dan kemudian yang variasi berikutnya adalah gerbang NAND, yaitu NOT AND, yaitu jika kita lihat secara simbolik, ini adalah gerbang AND yang diberikan NOT. Jadi apapun hasilnya ini AND akan dibalikkan. Jadi dengan disimbolkan dengan A kali B dan diberikan bar NOT-nya itu sendiri. Maka jika kita cek seluruh input kombinasi, 0 dikali 0 dengan harusnya adalah 0, dibalikan menjadi 1. Kemudian apapun yang inputnya 0, sudah pasti 0, lalu dibalikan menjadi 1. Kecuali 1 kali 1, seharusnya adalah 1, dibalikan menjadi 0. Maka gerbang tersebut disebut dengan gerbang NOT AND. Berikutnya adalah NOR atau NOT OR. Ini pun sama, jadi A ditambah B lalu dibalikkan. Maka disimbolkan disimbolkan seperti ini dan dituliskan dalam bentuk persamaan matematisnya adalah A plus B lalu diberikan bar. Lalu jika kita cek di sini untuk seluruh input kombinasinya, maka 0 ditambah 0 harusnya adalah 0 dibalikan menjadi 1. Apapun yang dijumlahkan dengan 1 seharusnya adalah 1 lalu dibalikan menjadi 0. Maka ini adalah jika kita lihat dari
seluruh outputnya ini adalah kebalikan dari gerbang sebelumnya. Oke, kita lihat. Ya, dari sini kan, yang di outputnya itu 1110. Yang di sebelum tadi ya. Oke, NOR. Oh ya, ini ya, oke. Jadi yang ini adalah kebalikannya yang 0 tadi, yang di sini adalah yang menggunakan 1 tadi. Oke, untuk berikutnya adalah gerbang exclusive OR. Nah, exclusive OR ini adalah yang pertama disimbolkan seperti ini, seperti gerbang OR yang diberikan garis melengkung di awalnya saja. Nah, kemudian jika direpresentasikan secara matematis A XOR B. Jadi ada plus bulat B. Kemudian di sini logikanya adalah dia akan berlaku seperti normalnya gerbang OR kecuali eksklusif. Eksklusif itu adalah 1 dengan 1. Jadi 0 ditambah 0 ya seperti gerbang biasa. 0. 0 tambah 1 dia 1. 1 tambah 0 dia 1. Kecuali dengan ini. Makanya disebut eksklusif. Eksklusif itu artinya 1 dan 1. Ketika 1 ditambah 1 harusnya adalah 1, dia menjadi 0. Kalau dibalikkan logikanya, maka ini kan bukan, ini mirip seperti not OR, sorry. NOR sebelumnya yang ini kan. Hanya saja untuk yang eksklusifnya saja. Nah, berikutnya adalah eksklusif not OR. Jadi di sini karena dia dasarnya adalah gerbang OR untuk penjumlahan, karena ada eksklusifnya diberikan garis lengkung dan diberikan not. Maka jika direpresentasikan secara matematis, dia akan A X ini A XOR kan sebenarnya kan? A XOR B yang di-notkan. Maka ini simbolnya seperti ini atau juga seperti ini. Jadi ada petik di ujungnya itu. Nah, jika kita lihat dengan seluruh input kombinasinya, maka ini adalah eksklusif OR yang dinotkan gitu. Jadi dari output sebelumnya dibalikkan saja sebenarnya. Berarti kalau kita cek ini adalah karena dia mengacu kepada eksklusif OR, maka dia seperti gerbang OR biasa, kecuali yang eksklusifnya yang 1 dan 1-nya kan. Nah, maka ini akan mengikuti seperti gerbang OR biasa, 0 ditambah 0 dia harusnya 0, kemudian dinotkan menjadi 1. 0 ditambah 1 harusnya 1, dibalikkan menjadi 0. Dan ini pun sama, dan yang ini adalah eksklusif OR yang 1 ditambah 1 harusnya 0. Yang eksklusif OR tadi dibalikkan lagi menjadi 1. Itu ya. Nah, sekarang challenge buat kalian, kuis. Oke. Dengan begitu, maka saya mencontohkan untuk yang di soal nomor 1 pertama. Jadi kalau mungkin yang mudah saja ya. Yaudah, yang di atas saja. Jadi kalau kita lihat di sana adalah yang paling atas itu gerbang apa? N. Kemudian yang di bawahnya? OR. Ini OR ya? Ini? N. Oke, yuk. Mari kita buat persamaan booleannya untuk pertama. Output dari gerbang pertama adalah berarti A, B, ya kan? Kemudian output dari gerbang kedua di bawahnya adalah B tambah C. Kemudian output dari gerbang ketiga di bawahnya apa? B kali C, ya, good ya. Agak sedikit ini tricky. Kemudian gerbang keempat ya. 4 yang ini apa? Nah, itu kan yang kalau di sini adalah jika kita asumsikan gate 1 ya,
Gate 1 yang di bawahnya adalah gate 2, yang di bawahnya adalah gate 3, yang gerbang keempat itu adalah input dari G2 dan G3. Yes, good. Jadi di sini kan. Maka outputnya apa? G2 kali G3. Yes, yang ininya berarti kita berikan dia outputnya berarti B plus C dikali dengan B kali C. Y kali C. B, C. Nah, ini ada, kita sebut dengan gate 4 gitu ya. Gate 4. Kemudian gate terakhir itu adalah inputnya dari mana? G1 dan gate 4. Ini ya. Ini dan ini. Maka outputnya apa? A, B, di apa? Di OR ditambah ya? Oke, good. Ditambah dengan B tambah C, berarti di sini gini ya. Dikali BC gini ya? Ya, ini adalah berarti output dari persamaan boolean dari gerbang rangkaian logika rangkaian 1. Sekarang dikerjakan untuk yang soal nomor 2 dan soal nomor 3 di kertas. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Oke, Dinda coba. Ya, silakan. Ditulis di papan tulis ya. Oke, untuk soal nomor 3 mungkin ada yang mau mencoba? Ya, boleh salam kalau mau. Ya, di bawahnya saja ya. Dan akan kita periksa sama-sama nanti ya. Oke, mari kita periksa sama-sama ya yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Jadi soal nomor 2 itu adalah pertama adalah gerbang apa? Oke, disebutnya apa? Not N alias NaN ya. NaN alias not N berarti kalau N adalah perkalian berarti diberikan not kan ya? Ini, oke betul ya. Jadi ini betul. Kemudian gerbang keduanya not ya. Yang di bawah maksudnya, yang itu C itu berarti ini kan yang betul ya. Kemudian gerbang ketiganya N kan? Berarti N-nya adalah dari AB not. Ini kan? Kemudian dikali dengan B, kemudian dikali dengan not C. Oke, ini ya. Oke. Jadi kita berikan begini. Ya, betul ya yang dibuat oleh Dinda untuk output dari persamaan booleannya. Nah, sekarang yang soal nomor 3 adalah semuanya gerbang not N semua. Berarti yang pertama adalah AB not ya. Kedua adalah CD not. Habis, kemudian masuk AB not dikali dengan CD not, kemudian di notkan lagi. Oke, betul ya yang dikerjakan oleh Salam. Oke, untuk berikutnya kita akan periksa dari tabel kebenaran yang sudah disediakan di layar dengan output yang sudah diberikan oleh teman kita Salam tadi ya. Jadi kalau dengan contoh rangkaian ini ada 4 input. Berarti seluruh kombinasi inputnya adalah ini kan ya. 0000, 0001, 0010, 0011, dan seterusnya sampai dengan 1111. Kemudian jika kita masukkan seluruh inputnya, maka untuk gerbang pertama di atas
AB not kan? Berarti hanya tinggal 0 dikali 0, 0 lalu di notkan. Maka dia menjadi 1. Nah, seperti ini. Jadi ini output setiap gate yang di atas. Nah, kemudian jika diteruskan maka dia akan menghasilkan tabel kebenaran seperti ini. Kemudian yang gate kedua, CD not, berarti hanya tinggal melihat ininya saja kan? Misalnya ini ya, atau ini. 1 kali 1 harusnya 1 kan? Lalu dibalikan menjadi 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini dikali ini, lalu di notkan lagi. Berarti 1 dikali 1, 1 harusnya kan? Dan dibalikan menjadi 0. Lalu misalnya ini, 1 dikali 0, harusnya 0. Lalu dibalikan menjadi 1. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan melihat hasil output dari penyederhanaannya. Apakah sama dengan hasil dengan persamaan yang soal pertama tadi? Siapa yang bisa untuk menggambarkan satu saja dari persamaan yang pertama? Rangkaian logikanya? Ya? Dan satu lagi, mahasiswa mungkin untuk menggambarkan rangkaian logika hasil penyederhanaannya di sebelahnya Salam. Berarti Salam di sini, Farhan di sebelahnya. Oke, terima kasih Salam. Mari kita periksa. Jadi di sini adalah rangkaian pertama dari soalnya. Ada berapa gerbang logika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Kemudian untuk hasil penyederhanaan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga terbukti bahwa hasil penyederhanaan itu menghasilkan efisiensi dari gerbang logikanya menjadi lebih kecil. Kesimpulan yang terakhir adalah dari pertemuan ini, rangkaian logika digital dibentuk dari gabungan gerbang logika sesuai ekspresi Boolean. Sehingga aljabar Boolean menjadi dasar dalam perancangan sistem digital. Yang kedua, aljabar Boolean adalah sistem matematika biner, yaitu 0 dan 1, yang digunakan untuk memodelkan dan menyederhanakan logika dalam sistem digitalnya. Yang ketiga, matematikawan asal Inggris tadi, George Boole itu menjadi nama dari pelopor logika simbolik yang menjadi dasar dari perhitungan logika elektronik modern. Yang terakhir adalah penyederhanaan aljabar Boolean bertujuan untuk menghasilkan desain logika yang lebih efisien, cepat, hemat daya, dan mudah diimplementasikan dalam perangkat digital. Oke, inilah PR untuk minggu depan yang akan kalian kerjakan. Ya, akan dikumpulkan pada LMS spotnya. Kemudian, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, marilah kita berdoa sebagai semoga dimudahkan untuk pemahaman kita untuk di kuliah ini. Berdoa untuk akhir perkuliahan dimulai. Ya, selesai. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan pertemuan 3 Sistem Digital CM101. Semoga dapat menambah wawasan kalian di hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkuliahan ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan menambah wawasan mahasiswa dalam materi yang telah dibahas. Video ini juga sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.